Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trian Hidayah dengan NIM 2406051102550. Saya berasal dari kelas Numerical Methods A yang diambil oleh Ibu Hani Nurhayati. Di sini saya akan mempresentasikan proyek atau tugas untuk pemenuhan ujian tengah semester yang berjudul penerapan metode bisection untuk menghitung waktu pengisian baterai. Berikut merupakan penjelasannya. Sesuai dengan judulnya, yaitu penerapan metode bisection untuk menghitung waktu pengisian baterai, kita masuk ke dalam yang pertama, yaitu penjelasan singkat studi kasus. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, dalam kehidupan sehari-hari memang kan kita menggunakan perangkat elektronik yang bergantung pada baterai itu semakin meluas, dari ponsel, laptop hingga listrik. Salah satu aspek penting dalam sistem pengisian baterai itu ada namanya kayak waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kapasitas tertentu. Misalnya kalau kita pakai, misalnya di sini saya memakai 90% dari kapasitas penuh, jadi 90% per 100%. Biasanya kan kita di HP itu 100%, dimana itu ada waktunya kayak 1 jam hingga terisi penuh atau 30 menit terisi penuh. Nah, di sini saya memakai 90%. Kurang lebih seperti itu pembayangan studi kasusnya. Dan bagaimana sih caranya agar seperti itu, kita bahas setelah ini. Namun hubungan antara waktu dan kapasitas baterai bukanlah linear, karena proses pengisian melibatkan resistansi internal dan karakteristik eksponensial. Oleh karena itu, pendekatan metode numerik dapat digunakan untuk menentukan waktu pengisian secara lebih akurat. Dalam studi kasus ini digunakan metode bisection untuk menghitung waktu dalam jam yang diperlukan agar kapasitas baterai mencapai 9% dari total kapasitasnya. Fungsi pengisian yang digunakan adalah fungsi eksponensial sederhana yang menggambarkan proses pengisian kapasitas baterai terhadap waktu. Masuk yang kedua, yaitu teori singkat. Kembali lagi kita bahas tentang apa sih metode bisection itu. Nah, metode bisection merupakan salah satu metode numerik untuk mencari akar persamaan non-linear fx sama dengan 0. Prinsip dasar metode ini adalah mencari interval a, b, di mana fungsi berubah tanda, yaitu fa dikali fb kurang dari 0. Hal ini menandakan adanya akar nih di antara kedua titik tersebut. Nah, metode ini sederhana dan menjamin convergence jika fungsi kontinu dan tanda fungsi berbeda pada batas interval. Langkah utama untuk metode bisection secara mendasar ini, yang pertama itu harus menemukan A dan B dengan A kurang dari B sedemikian sehingga FA dikali FB kurang 0 sesuai prinsip dasar ini. Terus selanjutnya menentukan titik tengah C sama dengan A plus B dibagi 2 dan hitung FC. Nah, FC ini apa sih? Mari kita evaluasi. Jika FC sama dengan 0, maka C adalah akar. Ini adalah akarnya jika 0. Terus kalau FA dikali FC kurang dari 0, maka akarnya di antara A sama C ini. Setelah itu FC dikali FB kurang dari 0, maka akarnya di antara C, B. Nah, terus ulangi terus hingga selisih interval B kali A kurang dari I ini. Maka jika sudah memenuhi ini, menghentikan proses. Nah, lagi-lagi mengingatkan kalau metode bisection ini menggunakan A plus B dibagi 2 sebagai pendekatan untuk R. Masuk ke rumus. Di sini saya menggunakan rumus kapasitas baterai terhadap waktu, yaitu CT sama dengan 100 dikali 1 min E pangkat HT, dimana CT ini kapasitas baterai dan T itu pengisian atau jam dan K itu konstanta pengisian.
100 ini dari nilai maksimum dari baterai itu. Nah, terus kita turunkan ke dalam fungsi T sama dengan 100 dan dimasukkan ini. Nah, ini dikurangi 90 karena kita menggunakan 90 sebagai penilaian ini. Masuk ke solution step. Jadi langkahnya penerapan metode bisection ini, yang pertama itu menentukan fungsi atau ft sama dengan 100 seperti ini, kita turunkan, masukkan ke sini. Terus menentukan interval awal, misalnya A sama dengan 0 dan B sama dengan 10. Masuk ke C terhadap fungsi, dimana f 0 sama dengan min 90 dan f 10 kurang dari 0, maka terdapat akar di interval tersebut. Ya, selanjutnya menghitung titik tengah C sama dengan A plus B bagi 2. Setelah itu mengevaluasi tanda fungsi sebagai titik tengah dan persempit interval sampai toleransi errornya kurang dari 0,0001. Ini perlu diingat ya, karena ini nanti ada hubungannya dengan yang di bawah. Hasil akhirnya berupa nilai T atau jam yang mendekati akar persamaan. Setelah itu kita masuk kode program dan penjelasan baris. Nah, di sini ada contoh kode program Python yang dimasukkan ke dalam collab. Jadi yang pertama itu kita mengimport mat dan matplotlib ini pilot ASPLT. Ini mat itu fungsinya ini untuk mengimport library, dan mat itu fungsinya untuk matematika seperti eksponensial, dan matplotlib ini membuat grafik hubungan waktu dan kapasitas baterai. Nanti hasil dari program ini itu ada grafik karena ada ini diimport dari library. Terus fungsi kapasitas ini, kapasitas baterai terhadap waktu itu def itu fungsi, pokoknya ini tuh dua baris ini, fungsi ini selisih antara kapasitas baterai CT dengan target 90%. Jika FT sama dengan 0 berarti kapasitas baterai telah mencapai 90%. Setelah itu ini fungsi kapasitas untuk keperluan grafik ini menghitung kapasitas baterai dalam persen pada waktu tertentu dan digunakan untuk membuat kurva pengisian baterai di grafik. Setelah itu implementasinya mengecek apakah ada akar di interval A, B. Jika tanda fungsi di A dan B sama, berarti tidak ada akar di dalamnya. Masuk ke while. Ini prosesnya di sini tuh ada hitung titik tengah seperti yang di awal tadi, caranya T sama dengan A plus B bagi 2. Terus mengevaluasi tanda fungsi pada C. Setelah itu tentukan interval baru yang mengandung akar, ulangi sampai interval lebih kecil dari toleransi error. Hasil akhirnya adalah nilai dalam satuan jam yang mendekati waktu saat baterai mencapai 90%. Setelah itu masuk ke sini menentukan waktu pengisian 90%. Ini menjalankan metode bisectionnya di sini. Jadi ini tuh mencari akar interval A sama dengan 0 dan B sama dengan 10 dengan toleransi. Apa yang diingat-ingat tadi? Ya benar, 0,001, dan menampilkan hasil waktu pengisian dalam jam. Setelah itu membuat data untuk grafik. Ini membuat daftar nilai waktu T dari 0 sampai 10 jam dengan selisih 0,1 dan menghitung kapasitas baterai untuk setiap nilai T. Setelah itu di sini ada membuat grafik hubungan waktu dan kapasitas.
Ini membuat grafik kapasitas terhadap waktu yang nantinya itu garis merah atau horizontal menunjukkan target 90%, garis hijau atau vertikal menunjukkan waktu ketika kapasitas mencapai 90%, dan titik hitam menunjukkan perpotongan antara keduanya atau hasil akar. Setelah itu masuk ke penambahan detail grafik. Ini menambahkan judul, label sumbu, legenda, dan grid, dan menampilkan grafik akhir ke layar untuk bisa dibaca, karena saya sudah menuliskan apa yang saya jelaskan di sini di penjelasan baris untuk bisa dibaca. Nah, hasilnya itu seperti ini. Hasil program menghasilkan grafik waktu pengisian dan kapasitas baterai. Penjelasannya untuk penjelasan grafik ini ada di sini. Jadi ini sumbu X atau horizontal menunjukkan waktu pengisian baterai dalam 1 jam. Terus ini vertikal menunjukkan baterai dalam persen. X ini yang merah ya, ini putus-putus masuk ke sini. Terus ini yang vertikal hijau putus-putus masuk ke sini, dan garis biru presentasikan kurva pengisian baterai yang menunjukkan semakin lama baterai diisi, kapasitasnya semakin meningkat. Namun dengan laju yang makin melambat mendekati penuh, ini menunjukkan pola eksponensial naik yang menandai atau charging curve typical. Terus titik hitam di potongan kedua garis menunjukkan posisi di mana baterai mencapai 90% kapasitas. Seperti ini. Nah, hasil program ini menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kapasitas 90% adalah sekitar 4,61 jam. Jadi kurang lebih 4 jam setengah. Setelah itu dari grafik terlihat bahwa kapasitas baterai meningkat dengan cepat pada awal proses pengisian. Kemudian laju pengisian memang melambat mendekati kapasitas penuh. Jadi ini kan melaju banget, dan ini udah mulai melambat. Bisa dipahami sendiri ya, mendekati kapasitas yang merupakan karakteristik dari proses pengisian eksponensial. Jadi metode bisection berhasil menemukan nilai waktu yang akurat dan stabil karena fungsi continue dan monotonic increasing. Terus tanda fungsi dan interval awal berbeda, dan toleransi error yang kecil yaitu 0,0001 membuat hasil presisi tinggi. Kelebihan metode ini sederhana dan pasti convergent, cocok untuk fungsi yang sulit diselesaikan secara analitik. Namun ada kekurangannya, yaitu membutuhkan banyak iterasi, tidak efisien untuk fungsi besar atau multi akar. Pada kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa metode bisection mampu digunakan untuk menghitung waktu pengisian baterai secara numerik dengan menggunakan model eksponensial dengan nilai konstanta pengisian yaitu K sama dengan 0,5. Diperoleh bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kapasitas sebesar 90% adalah sekitar 4 jaman. Pendekatan numerik ini memiliki kegunaan penting dalam bidang informatika, khususnya simulasi daya, sistem manajemen baterai, serta perancangan perangkat hemat energi. Meskipun tergolong metode sederhana, bisection terbukti efektif dalam menemukan akar fungsi non-linear yang bersifat kontinu dan mengalami perubahan tanda. Nah, di sini saya letakkan link collab untuk mengakses projectnya dan melihat secara langsung bagaimana program dan grafik. Ini harus di-run dulu agar muncul grafik di sini, dan ada penjelasan singkat tentang ini dan penjelasan tentang grafiknya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya atau apabila ada salah mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.